Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Masih sehat semua kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Kalau begitu bantu Ibu untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran ya. Silahkan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa pertama saya. Kalian sudah sarapan semua pagi ini? Sudah ya. Apakah ada yang tidak masuk? Kalau gitu Ibu absen terlebih dahulu ya. Rizka Rahmadania, Fadilah Dewi Sajida, Zahratul Fitria, Panji Vesaka Dharma, Iva Dewi Safitri, Hoiriyah Anas, Dina Yuliana, Linanda Syafitri, Rohadi Kurniawan, Fitri Dwi Anggraini, Fatihudin Al-Baihaqi, Novian Dharma Satria, Syafiq Hasan. Hadir, Bu. Yang tidak masuk hanya satu orang saja ya. Oke. Kalian masih pada semangat kan ya? Soalnya kan masih hawa-hawanya masih seger, terus juga barusan sarapan. Kalau begitu ada, Ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat mengenai pertemuan kita pada minggu kemarin? Saya masih ingat, Bu. Iya, silakan Mbak Anas. Pada pembelajaran sebelumnya itu membahas tentang tahapan fungsi manajemen. Iya, betul sekali. Dari anak-anak sekalian nih, kira-kira apa saja sih tahapan-tahapan yang ada pada fungsi manajemen yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Mohon izin menjawab. Iya, silakan Mbak Dina. Tahapan tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Betul sekali, kita beri apresiasi terlebih dahulu untuk Mbak Dina. Oke, dikarenakan minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai tahapan-tahapan apa saja yang terdapat dalam fungsi manajemen, maka pada hari ini kita akan mempelajari terkait K3 dan juga 5R. Dari anak-anak ada yang sudah tahu mengenai materi tersebut? Belum ya. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan tertib ya. Nah, seperti apa yang telah disampaikan sama Ibu Nabila tadi, terkait hari ini kita ada dua pembahasan ya, betul? Iya, yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa dikenal dengan K3, dan juga ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin yang biasa disingkat dengan 5R. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada dua gambar yang berbeda. Dari anak-anak sekalian, bisa nggak menganalisis bentuknya itu gambar apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Fadila. Gambar yang pertama yaitu bekerja di tempat tinggi, seperti mengajar, dan itu membutuhkan alat-alat yang agar supaya aman dan tidak kecelakaan. Lalu gambar yang kedua terlihat dari segi ruangan yang berantakan yang mengakibatkan tidak produktif untuk bekerja. Iya, betul sekali. Mungkin ada jawaban lain? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Reni. Menurut saya untuk gambar yang pertama
itu yang samping sini itu rapi, terus yang sampingnya sini itu cukup berantakan, jadi itu juga mempengaruhi kinerja karyawan. Iya, betul sekali. Jadi dari kedua pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sangat betul sekali. Beri apresiasi dulu kepada teman-temannya. Nah, jadi memang benar yang gambar pertama merupakan gambar pekerja yang dilengkapi dengan peralatan perlindungan yang lengkap supaya pada saat proses kerjanya berlangsung terjamin keamanannya dan terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, terdapat kedua gambar yang berbeda sebenarnya. Yang pada sisi yang pertama ada pekerja dengan meja kerja yang berantakan atau kurang rapi. Dan yang kedua ada meja kerja yang rapi. Ya, yang seperti yang disebutkan oleh Mbak Rere sebelumnya, bahwasanya dengan kerapian dari lingkungan kerja pada karyawan sangat mempengaruhi produktivitas dari karyawan sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari anak-anak sekalian nih, tahu nggak apa pengertian dari K3 itu? Ya, Bu. Iya, silakan. Pengertian dari K3 itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Betul sekali. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Rere merupakan pengertian dari K3 yang secara umum gitu ya, bahwasanya K3 itu guna untuk melindungi terkait keamanan, keselamatan, dan kesehatan dari pekerja sendiri pada saat berada di lingkungan pekerjaan dan menjamin proses kerjanya berlangsung dengan aman, seperti itu. Pengertian K3 sendiri itu juga dikuatkan dengan dasar hukum. Yang pertama ada pada dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mana terkait mengenai keselamatan itu berdasarkan dari berbagai tempat kerjanya. Jadi bisa dari di darat, permukaan air, tanah, maupun udara di selingkup kekhususan Republik Indonesia. Dan juga menurut Monde Danoe tahun 1995 bahwasanya keselamatan kerja itu merujuk pada kecelakaan dari karyawan pada saat tempat kerja, merujuk dari keselamatannya. Sedangkan pada keselamatan sendiri sebetulnya meliputi dari kebebasan penyakit yang dapat terjadi baik mental maupun fisik dari pekerja sendiri. Bisa dimengerti dari sini anak-anak? Bisa. Selanjutnya ada konsep dari K3 sendiri didasari dengan hukum. Kenapa kok didasari dengan hukum? Supaya pekerja sendiri percaya atas peraturan dari K3, atas terciptanya dari K3 sendiri didasari dengan hukum yang kuat sehingga mampu memperkuat bahwasannya K3 dapat melindungi pekerja pada saat proses kerjanya berlangsung dalam lingkungan pekerjaan. Seperti itu. Terdapat yang pertama dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, dan yang ketiga masih tentang ketenagakerjaan yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan yang terakhir terdapat keputusan Presiden pada Nomor 22 Tahun 1093 mengenai penyakit yang dapat timbul akibat hubungan kerja. Dari sini, apa ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Kalau gitu Ibu lanjutkan mengenai tujuan dari K3. K3 sendiri terdapat 4 tujuan, yang mana yang pertama ada melindungi dan menjamin kesehatan pekerja, menjamin keselamatan orang lain, memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik, dan meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas dari pekerja itu sendiri. Tujuan pada intinya dari K3 adalah untuk guna melindungi, menjamin, dan memelihara keselamatan serta kesehatan dari pekerja. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Belum. Oke. Persyaratan dari keselamatan tenaga kerja perkantoran sendiri adalah yang pertama ada menjamin keselamatan dari pekerja itu meliputi lantai bebas dari bahan licin, yang mana
lantai itu dipastikan tidak ada cekungan, miring atau berlubang sehingga tidak menimbulkan kemungkinan resiko tercedera bagi karyawan. Dan yang kedua, dalam pengelolaan listrik dan sumber api terbatas dari penyebab electrical shock. Dan juga yang ketiga, ada penyusunan dan penempatan lemari kabinet tidak mengganggu aktivitas lalu lalang pergerakan karyawan sehingga tidak akan mengakibatkan karyawan akan mampu menabrak atau mengakibatkan luka yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada penanganan dan tanggap darurat. Dari sini mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan dari penanganan kondisi darurat dan manajemen tanggap darurat? Iya, silakan Mas Satria. Penanganan dan tanggap darurat. Penanganan kondisi darurat yang pertama, manajemen tanggap darurat seperti prosedur, struktur, organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen keselamatan kebakaran gedung seperti terdapat sistem proteksi kebakaran dan lain-lain. Yang ketiga, prosedur atau tata cara evakuasi. Yang keempat, mekanik dan elektrik. Yang terakhir, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Selanjutnya adalah manajemen tanggap darurat. Yang pertama, merencanakan suatu titik kumpul. Yang kedua, mengadakan simulasi kebakaran. Yang ketiga, menyiapkan sirine-sirine dan alarm tanda bahaya. Yang keempat, menyiapkan rambu-rambu ke arah titik kumpul aman. Yang terakhir, menyiapkan prosedur. Ya, baik, betul sekali. Terima kasih setelah dibantu Ibu untuk membaca dari penanganan dan tanggap darurat yang perlu diterapkan untuk karyawan pada perusahaan. Hal ini sangat penting dilakukan guna nantinya ketika ada hal yang tidak diinginkan seperti bencana atau resiko kebakaran, karyawan sendiri atau para tenaga kerja itu dapat melakukan tindakan yang semestinya, yang harusnya dia lakukan pada saat kondisi resiko terjadi, seperti itu. Selanjutnya, terdapat manajemen keselamatan kebakaran gedung. Itu ada beberapa alat yang menunjang. Yang pertama ada APAR, alat pemadam api kecil. Seperti yang Ibu bawa ini merupakan APAR, alat pemadam api kecil atau ringan. Dan juga ada APAP atau APAP, yaitu alat pemadam api besar yang biasanya itu mungkin kalian sering temui pada gedung-gedung yang ada rodanya. Bisa tahu? Iya. Nah, dan juga terdapat selain itu ada sistem alarm kebakaran atau sirine yang biasanya berbunyi ketika terdapat asap yang mungkin terdeteksi. Kemudian ada hidran halaman, ada sistem sprinkler otomatis dan juga sistem pengendalian asap. Selanjutnya terdapat cara penggunaan alat pemadam api. Pada intinya bahwasanya alat ini harus dapat ditujukan pada titik api yang sebenarnya sehingga dapat meminimalisir api itu dapat menyebar, seperti itu. Kemudian ada alat pertolongan pertama pada P3 atau P3K yang biasanya kalian temui pada kota kecil. Biasanya sering menemui kan di gedung-gedung seperti itu, biasanya diletakkan di tempat-tempat yang gampang terjangkau supaya dapat digunakan pada saat keadaan darurat dan menggunakan pertolongan pertama. Mungkin seperti itu. Pada pembahasan K3 ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh konsep 5R yang akan dijelaskan oleh Ibu Sabita. Nah, baik anak-anak, tadi kan kita sudah membahas mengenai tentang K3. K3 ini apa? Kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konsep dari 5R. Di sini ada yang tahu nggak sih? 5R itu apa? Ayo, apa? Ayo, 5R. Belum tahu. Baik, karena belum tahu kita akan bahas ya di sini. Nah, 5R di sini yaitu yang pertama itu ada resik, yang kedua rapi, yang ketiga ringkas, yang keempat rawat, dan yang kelima yakni rajin. Nah, dari konsep 5R ini, apa sih tujuan dari perusahaan mengadakan konsep 5R ini bagi perusahaan?
Apa sih tujuannya? Ada yang bisa jawab? Ya Mas Fakih. Tujuannya adalah konsep penerimaan dapat tersembunyi di dalam diri seorang pegawai. Nah, betul sekali Mas Fakih. Saya kasih nilai dulu ya Mas karena sudah menjawab. Nah, kemudian misal nih Mas Panji bisa mendengar saya? Nah, Mas Panji, misal Mas Panji adalah seorang pegawai atau karyawan ya di sebuah perusahaan besar. Nah, kapan sih waktu pengimplementasian dari 5R ini? Bisa dijawab Mas Panji? Bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Terdengar kurang spesifik ya. Mbak Anas bisa menambahkan dari jawaban dari Mas Panji? Bisa Bu, dilakukan saat kapan saja sesuai kebutuhan, terutama di lingkungan kerja yang produktif. Nah, apabila jika lingkungan kerja menjadi tidak kondusif, seperti proses kerja yang lambat atau barang-barang yang tidak berguna itu menumpuk, 5R ini bisa diterapkan karena waktunya. Bagus sekali, beri tepuk tangan tentang Mbak Anas dan Mas Panji. Kemudian nih, Ibu minta 5 anak maju ke depan di sini menemani Ibu. Nanti Ibu kasih hadiah kok. Ayo 5 anak bisa maju ke depan. Silahkan. Nah, di sini sudah ada 5 anak ya. Terima kasih karena sudah mau maju ya menemani Ibu di sini. Nah, untuk hadiahnya yakni Ibu kasih tantangan nih ya. Tantangannya yaitu menyebutkan atau menjelaskan satu persatu dari konsep 5R ini. Misalnya, Mas Satria menjelaskan tentang resi, kemudian Mas Fakih tentang rapi, Mas Panji, Mas Rohadi tentang rawat, kemudian Mas Fakih dan Mbak Iva seterusnya seperti itu. Bisa dimulai dari Mas Satria? Dari ringkas dulu ya. Ya. Baik. Ringkas adalah perilaku kerja yang selalu memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan memisahkan yang tidak diperlukan pada saat sebelum dan sesudah bekerja. Ya, bagus sekali. Contohnya Mas Fakih? Kalau saya itu wafid. Nah, wafid itu perilaku seragam menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Ya, betul sekali. Yang ketiga Maksudnya ada resi. Resi adalah perilaku kerja untuk selalu membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan, dan barang-barang agar tidak ada kotoran dari dalam gedung. ya, bagus sekali. Ayo Mas Afik. Ya, yang keempat R-nya itu yaitu rawat. Rawat merupakan upaya perilaku untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai pada perilaku ringkas, rapi, dan resik yang dilakukan secara konsisten. Ya, bagus sekali Mbak Iva. Yang kelima itu rajin, adalah perilaku untuk menciptakan dengan membiasakan diri untuk menerapkan prinsip 4R dalam setiap harinya. Ya, bagus sekali. Beri apresiasi dong untuk teman-teman yang sudah maju. Terima kasih ya untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Bisa kembali ke tempatnya. Ternyata murid Ibu ini sangat pintar-pintar ya. Kemudian nih, selanjutnya yakni mengenai tentang pengertian 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, ringkas, apa sih ringkas itu Bu? Seperti yang dijelaskan oleh Mas Satria tadi, ringkas yakni mengurangi barang yang tidak terpakai atau tidak diperlukan secara efisien. Nah, contohnya ini apa sih Bu dari ringkas itu? Nah, contohnya misal nih, kalian ingin ngeprint surat maupun kayak brosur gitu ya, usahakan untuk ngeprint kedua sisinya. Seperti itu. Kemudian juga apabila ingin berkomunikasi kepada perusahaan lain maupun karyawan lain, itu usahakan memakai email tanpa penggunaan surat fisik seperti itu. Itu juga termasuk contoh dari ringkas karena mengurangi seperti itu ya. Nah, manfaatnya ini apa Bu dari ringkas? Nah, manfaatnya yaitu yang pertama mengurangi pemborosan sumber daya seperti apa tadi? Kertas, kemudian juga penyimpanan seperti itu, kemudian juga bisa memudahkan untuk pemeliharaan maupun pengelolaan dari barang yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada rapi. Rapi itu menyusun barang sesuai dengan tempatnya seperti itu ya. Kemudian contohnya ini, misal nih ya kalian itu disuruh bos kalian untuk menata dokumen. Nah, kalian nanti kebingungan. Nah, makanya kalian itu menerapkan konsep rapi, menata dokumen sesuai dengan waktu, jenis maupun kategori. Dan dari rapi tersebut bisa ini ya menambahkan label-label pada rak
maupun dari dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga yakni ada resik. Nah, resik di sini adalah perilaku kerja yang selalu membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan dan barang-barang agar tidak terdapat kotoran maupun debu dan bau. Nah, contohnya yaitu selalu ini mengelap meja, membersihkan tempat kerja dan juga menjaga lingkungan kerja akan tetap bersih seperti itu. Kemudian manfaatnya di sini agar lingkungan kerja terlihat bersih sehingga dapat memberikan rasa nyaman dalam kerja. Masa kan ya pekerjaannya itu cantik, ganteng, tapi kok tempatnya itu berantakan seperti itu, kan nggak pantas gitu ya. Makanya kita menerapkan ini konsep bersih. Kemudian yang keempat ada rawat. Nah, rawat di sini adalah bisa diutarakan seperti memelihara peralatan kantor dan juga tempat kerja agar tetap dalam kondisi baik seperti itu. Kemudian contohnya yaitu misal selalu menjaga kebersihan kantor gitu. Kemudian apabila setelah menggunakan print, setelah menggunakan laptop maupun komputer itu dijaga ya, dibersihkan, dilap itu agar tidak kotor juga. Kemudian manfaatnya ini dari resik itu bisa menjaga agar tempat kerja itu tetap terlihat bersih dan juga akan menambah kenyamanan maupun kekondisifan karyawan dalam saat bekerja tersebut. Kemudian di sini yang terakhir adalah pintar sekali, rajin. Apa sih rajin itu? Rajin adalah membiasakan diri untuk menerapkan prinsip 4R tadi, yakni ringkas, rapi, rawat dan juga resik agar tercermin dalam diri setiap pegawai secara konsisten. Contohnya yaitu seperti selalu membiasakan untuk menjaga kebersihan kantor, membersihkan alat-alat peralatan atau peralatan ini ya saat bekerja seperti itu. Kemudian manfaatnya akan terbentuk saat seseorang bisa menjaga dan meningkatkan kualitas kerja lebih baik seperti itu. Nah, dari ini penjelasan mengenai 5R, apakah sudah paham semuanya? Nah, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini. Gimana caranya supaya setiap karyawan itu bisa menerapkan konsep 5R? Nah, pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Riri. Nah, langkah penerapannya yang di sini ya, ini ada ringkas. Gimana sih Bu cara menerapkan ringkas? Aku kok bingung gitu. Nah, yang pertama yaitu memisahkan barang yang diperlukan dan tidak. Jadi barang yang tidak digunakan dan digunakan itu dipisah tempatnya agar kalian itu nggak bingung, nggak semrawut gitu ya. Kemudian dari memisahkan barang yang diperlukan tadi bisa meminimalkan kehilangan dan kerusakan barang. Kemudian juga membuat jadwal pekerjaan. Kemudian yakni ada rapi. Rapi ini apa? Rapi adalah contoh dari penerapannya yaitu langkahnya yaitu menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, jadi nggak amburadul gitu. Kemudian juga bisa membuat layout penempatan barang, misal dari pulpen ini diletakkan di tempat pulpen, dokumen di tempat dokumen sendiri, kemudian buku juga di tempat buku sendiri. Kemudian juga memberi label pada alat. Kemudian di sini yang ketiga resik, membersihkan lingkungan dari kotoran debu, bisa meminimalisir terhadap kontaminasi terhadap makanan. Kemudian yang keempat adalah rawat, bisa dilihat ya, yaitu memelihara hasil dari proses sebelumnya secara konsisten. Jadi hasilnya itu dipelihara secara konsisten. Kemudian rajin itu menerapkan proses sebelumnya juga secara konsisten. Jadi 4R tadi diterapkan secara konsisten seperti itu. Kemudian ini ya, dari langkah penerapan itu bisa disebutkan manfaatnya. Nah, Ibu minta satu-satu untuk menyebutkan manfaat. Bisa dari Mbak Rizka, boleh manfaat. Untuk manfaat 5R yaitu menjaga kebersihan nyata, terus juga bisa merawat lingkungan juga bisa. Nah, kemudian di sini dari pertanyaan Mbak Riri ini ya, gimana sih Bu langkah penerapan dari 5R? Yang pertama yaitu adalah ringkas, yaitu memisahkan barang yang diperlukan dan tidak. Jadi barang-barang yang diperlukan dan tidak diperlukan tadi dipisah secara sendiri-sendiri, jadi tidak amburadul gitu ya. Kemudian juga dari ringkas tadi bisa meminimalkan kehilangan dan kerusakan barang. Kemudian yang kedua ada rapi, yaitu menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kemudian juga membuat layout penempatan barang. Jadi misal nih ya,
pensil diletakkan di kotak pensil atau pulpen tadi ya. Kemudian dari dokumen disimpan di tempat dokumen, kemudian buku disimpan di tempat buku, kemudian juga bisa diberi label pada alat biar nggak keliru seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada resik, yaitu membersihkan lingkungan kerja dari kotoran dan bau. Kemudian dari membersihkan tadi bisa meminimalisir kontaminasi terhadap makanan dan menyediakan peralatan kebersihan di sini seperti sapu, gemoceng, lap maupun pel-pelan seperti itu. Kemudian yang keempat ada rawat, yaitu memelihara hasil dari proses sebelumnya secara konsisten. Kemudian langkah penerapan cara rajin di sini juga menerapkan proses sebelumnya dari secara konsisten. Jadi 4R tadi diterapkan secara konsistennya. Seperti itu. Apa sudah paham Mbak Rere dan semuanya? Nah, kemudian yang terakhir yakni dari langkah penerapan ini ya, apa sih manfaatnya? Bisa disebutkan Mbak Rizka manfaatnya? Ya, untuk manfaat dari 5R sendiri itu bisa menjaga kebersihan kantor agar para pekerjaannya tetap nyaman gitu saat kerja. Ya. Lalu dapat memelihara dokumen-dokumen atau barang-barang peralatan di kantor agar tetap awet gitu, bisa tahan lama. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Rizka. Beri tepuk tangan dulu. Nah, sudah selesai ya penjelasan kita mengenai tentang 5R. Nah, Ibu harap 5R ini bisa kalian terapkan secara konsisten baik di lingkungan sekolah, saat kerja nanti dan juga di masyarakat seperti itu ya. Terima kasih, Mbak Hini. Oke, baik anak-anak, kita semua sudah mempelajari ya barusan terkait konsep K3 dan juga 5R yang ada di dunia kerja dan juga di perkantoran. Nah, di sini kita perlu memahami bahwasanya mengerti terkait resiko keselamatan dan juga kesehatan dalam dunia kerja itu merupakan suatu hal yang penting. Nah, Ibu mau tanya nih pada kalian, sadarkah kalian mengapa sih hal itu tuh bisa begitu penting? Iya, Mbak. Saya merasa memahami resiko keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran itu sangat penting karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan pada perkantoran. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Rizka. Jadi bahwasannya terkait resiko yang ada di keselamatan dan juga kesehatan dunia kerja itu merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami. Dan juga berbicara terkait resiko nih, apa sih yang pertama kali terbenak terbesit di pikiran kalian terkait resiko? Ya, silakan Rere. Resiko yang paling terjadi itu cedera karena terpeleset atau tergelincir di lantai yang basah atau mungkin cedera karena terjatuh dari fungsi yang tidak tepat. Ya, sangat tepat sekali yang dikatakan oleh Rere bahwasannya dalam dunia perkantoran ataupun lingkungan kerja ini semua hal itu bisa saja terlihat aman. Namun sebenarnya banyak sekali hal-hal sepele ataupun masalah-masalah kecil yang bisa menimbulkan cedera ataupun masalah yang sangat serius jika kita tidak waspada. Nah, kita itu sebelumnya harus mempelajari bahwasannya waspada dalam memahami resiko itu sangat penting. Ada juga risiko jangka panjang yang perlu kita pahami bahwasanya bahaya itu terjadinya tidak di saat ini, namun jauh-jauh hari setelah kita melakukan suatu kesalahan, seperti kita duduk di posisi yang kurang rapi, kurang tegak, itu bisa membuat kita akan sakit di kemudian hari. Nah, kemudian Ibu akan membantu kalian. Apa mungkin ada yang bisa mau ditanyakan lagi? Ya. Apakah ada cara lain untuk mengurangi resiko-resiko selain dari 5R tersebut? Oke, tentu saja ada, Mas. Jadi resiko-resiko ini tuh bisa ditangani dengan satu cara yang utama adalah meningkatkan kewaspadaan atau awareness kita terkait hal-hal di lingkungan sekitar kita dan juga melakukan evaluasi risiko secara rutin. Nah, evaluasi risiko secara rutin itu apa sih, Bu? Evaluasi risiko secara rutin ini bisa dilakukan dari beberapa langkah. Yang pertama adalah memahami potensi ataupun mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan juga yang kedua adalah kita harus memahami seberapa besar sih kemungkinan risiko bahaya itu tadi menimbulkan suatu masalah. Dari situ kita juga harus bisa menilai seberapa besar dampak yang akan kita rasakan jika masalah itu benar-benar terjadi. Nah, dari situ akhirnya kita bisa memahami ya bahwasannya apa sih hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi resiko ataupun mengurangi resiko tersebut gitu. Nah, berikut ini Ibu akan membantu kalian ya untuk memahami lebih dalam terkait penerapan
ketiga di dunia pekerjaan. Nah, sekarang kalian boleh membentuk kelompok sebanyak 2 orang, bisa dengan teman sebaku kalian ya. Kemudian ibu minta tolong kalian untuk mengeluarkan device kalian atau handphone kalian masing-masing. Oke, satu kelompok boleh 1 HP saja ya. Oke, kalian boleh mengunjungi Play Store ataupun App Store yang ada di handphone kalian dan mengunduh aplikasi bernama Arkademi dengan logo yang ada di sini ya, seperti ini logo aplikasinya. Oke, apakah semuanya sudah berhasil mengunduh? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, kalian di sini jangan langsung tekan mulai ya, tapi kalian tekan pilih stage bawahnya. Oke, kalian mulai dari stage 2 saja ya. Stage 2. Nah, di sini kalian silakan tulis nama depan kalian dan juga nama teman sekelompok kalian ya. Kemudian untuk gendernya boleh dipilih secara acak, itu karena tidak berpengaruh. Oke, jika sudah kalian boleh tekan oke. Dan juga di situ ada beberapa petunjuk permainan. Namun sebelumnya, Ibu minta tolong pada kalian untuk menuliskan bentar ya. Oke. Ibu minta tolong kalian untuk membaca lebih detail lagi terkait peraturan yang ada di sini, petunjuk permainannya. Nah, untuk kalian sebelum memulai, Ibu ingin memberikan pengumuman bahwasannya yang pertama kali bisa menyelesaikan permainan ini akan mendapat tambahan nilai untuk ujian berikutnya. Oke, silakan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian menyelesaikan permainan ini dalam waktu kurang lebih 5-7 menit ya. Ibu tunggu siapa yang paling cepat. Oke, silakan dimulai. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk menyelesaikan kode-kode ataupun simbol-simbol yang ditanyakan dalam permainan tersebut. Kemudian dari situ kalian bisa mendapatkan item yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Susah nggak kira-kira? Oke, seru. Kalian harus membuka kardus yang di depan situ ya untuk menyelesaikannya. Untuk kalian yang mungkin masih belum tahu caranya, ini kalau kalian buka kardusnya. Nah, di sini silakan ada nih, misalnya pilihlah simbol bahaya radiasi. Nah, mana nih simbol yang benar nih? Kalau kalian salah menjawab, kalian akan mendapatkan tambahan waktu yang membuat kalian semakin lama ya menyelesaikannya. Nah, setelah dapat item, kalian boleh lanjut ke kiri. Stage 2 ini ke kiri ya, dan menemukan tanda seru untuk menyelesaikan masalah yang kalian temukan menggunakan item yang telah kalian dapat. Gitu ya. Bagaimana, susah? Gambar hati-hati terjatuh. Nah, mana tuh? Kalian harus berhati-hati ya memilih karena banyak sekali simbol-simbol terkait perintah dan juga larangan yang memang mirip-mirip. Seperti ini ya contohnya. Simbol hati-hati bahan mudah terbakar. Nah, gini, kalian harus menyelesaikan 6 dari setiap permasalahan yang ada secepat mungkin ya. Apakah ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Oke.
Siapa yang pertama kali menyelesaikan stage 2 akan menjadi pemenangnya ya. Oke, siapa yang sudah selesai duluan? Oke, selamat untuk Mbak Rere dan juga Mbak Linanda ya, karena telah menyelesaikan permainan ini terlebih dahulu, jadi kalian akan mendapatkan tambahan nilai di ujian berikutnya. Nama kalian akan Ibu catat nanti ya. Iya. Oke. Dari permainan ini, kalian yang memang belum menyelesaikan ataupun belum tahu banyak nih tentang simbol-simbol di situ, kalian akan lebih bisa mempelajari lagi tentunya kan. Ada yang mau menjelaskan pada Ibu nggak? Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil dari permainan ini? Saya Bu. Iya, silakan. Dari permainan ini kita diminta untuk memilih dengan benar rambu-rambu peringatan dan larangan, memperbaiki kondisi yang membahayakan di tempat kerja, penggunaan APD, dan juga upaya menyelamatkan diri dari orang lain dari musibah dan kecelakaan kerja. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Dina bahwasanya dari permainan ini kita mempelajari sama-sama terkait bagaimana sih caranya memilih dengan benar simbol-simbol larangan yang akan diterapkan ataupun yang banyak sekali diterapkan dalam dunia kerja yang akan membantu kita untuk mengurangi dan juga mengatasi resiko keselamatan dan juga kesehatan kerja. Nah, kita semua perlu tahu ya bahwasanya keselamatan dan juga kesehatan kerja itu bukan hanya perintah dari bukan hanya milik perusahaan ataupun atasan, namun ini juga merupakan kesadaran yang harus kita miliki sendiri. Nah, dari sini kalian bisa melanjutkan permainan itu nanti di rumah, dan selain itu kalian juga bisa mengumpulkan ya nilai-nilai yang ataupun timer yang kalian capai untuk nanti Ibu akan nilai dari untuk pertemuan hari ini. Kami jadi dapat belajar lebih dalam lagi dengan berbagai ini. Oke, sama-sama anak-anak. Itu ya. Oke. Oke anak-anak, cukup panjang ya pembahasan kita hari ini. Gimana nih pembelajaran hari ini? Sangat seru kan? Seru. Wah, alhamdulillah kalau pembelajaran kita hari ini seru. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai materi hari ini? Barangkali masih ada yang mengganjal di hati daripada nanti pas pulang sekolah masih penasaran gimana apa sih jawabannya, jadi nggak bisa tidur. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, berarti kelas OTKP 1 ini udah hebat-hebat semua ya, udah paham. Kalian juga udah belajar dengan game ya tadi. Nah, selanjutnya kita menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan kesimpulan K3 dan 5R di dalam perkantoran? Untuk yang K3? Oke, silakan Mas Satria. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang paling penting pada pekerjaan. Mengerti mengenai rambu-rambu dalam keselamatan kesehatan kerja dapat mencegah maupun melindungi jika terjadi kemungkinan potensi bahaya atau kecelakaan kerja dan mengurangi resiko penyakit akibat kecelakaan. Selanjutnya, maka dari itu program K3 harus lebih ditingkatkan lagi supaya para pekerja merasa aman dan nyaman, serta perusahaan dan pemerintah harus lebih mensosialisasikan program K3. Oke, terima kasih Mas Satria. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya yang 5R. Oke, apakah ada yang mau membantu Ibu? Oke, silakan Mas Panji. Untuk kesimpulan dari 5R ini merupakan pendekatan yang efektif untuk menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu penerapan 5R bermanfaat seperti lingkungan kerja yang bersih, aman dan menyenangkan, peningkatan efisiensi kerja serta pengurangan potensi bahaya. Untuk kesimpulan selanjutnya yaitu banyak perusahaan telah mengadopsi konsep 5R untuk peningkatan produktivitas dan kualitas kerja. Dengan langkah-langkah 5R, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik
baik dan lebih produktif. Selanjutnya, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan penerapan konsep 5R dalam upaya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan lingkungan kerja mereka. Wah, terima kasih pada Mas Panji. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, dari kesimpulan yang teman-teman kalian bacakan tadi, apakah kalian sudah paham? Nah, biar lebih paham mengenai materi K3 dan 5R, Ibu kasih tugas ya. Nah, untuk tugasnya berupa project. Nanti kalian bentuk kelompok dengan beranggotakan 3 sampai 4 orang. Nah, di situ kalian bisa membuat video mengenai penerapan K3 dan 5R di lingkungan sekitar kalian. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di lingkungan desa, dan lain sebagainya. Nah, untuk durasinya 3 sampai 5 menit dan nanti diupload di salah satu akun YouTube anggota kelompok dan nantinya linknya dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, untuk deadline-nya 2 minggu dari sekarang. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada ya? Untuk pembelajaran selanjutnya pada minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai korespondensi. Jangan lupa untuk dipelajari terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, kalian udah paham semua mengenai materi tersebut. Untuk selanjutnya Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini lebih baik kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dicicil terlebih dahulu. Ibu akhiri, jika Ibu ada salah kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.